Nah, dibuat kuat manajemennya. Mm-mm. Sponsornya diberi kepercayaan. Sekarang sudah kuat, kita punya kekuatan lebih untuk bertarung di tahun depan. Itu Tahun dia depan yang ya. saya sebut fondasi-fondasinya. Oke, kalau kita bicara pondasi dan juga sisi finansial, Mas Yoyo, ini selain dari segi tim ya, dari skuad PSIS sendiri, ini juga PSIS tahun ini juga membangun kantor baru, kemudian masih Ya, proses membuat training center di Kendal. Ini memang benar-benar semua dipersiapkan untuk menuju eh, profesional yang benar-benar matang ya, tim ini. ya, betul. Nah, Mas ingat tahun kemarin PSIS nggak lolos apa itu? Klub profesional. Mm-mm, mm-mm, Ya, ya, kenapa? Karena kita kolot, kita nggak mau ngaku-ngaku stadion lain. Kita nggak mau hmm, ngaku-ngaku tempat latihan lain. Kita nggak mau mm-mm, ngaku-ngaku training ground atau match lain. Kita mau, oke, kita tunggu. Setelah kita punya training ground sendiri, setelah kita punya kantor sendiri, laporkan ke mm-mm. KFC. Ini punya kita. KFC itu Oke, gampang, pasti kita jadi klub profesional, tapi bener-bener profesional. Kalau mm-mm, cuma bilang stadion itu punya kita, gimana caranya mm, kita pinjem, kita sewa berapa bulan, berapa tahun, begini-begini, bisa, itu gampang itu, tapi bukan mm-mm, itu mm. tujuan kita. Tujuan Tujuannya. kita adalah Oke. kita punya fondasi. Mas Seger tadi lihat rilisnya Pratama Arhan di stadion Mhm. Ajinomoto. Iya, Ajinomoto, uh benar. Stadionnya keren, Tokyo Ngeri ya, Versum, Bos ya. Liga 2 padahal. Iya, Liga Tuh 2, kan. benar. Benar. Infrastruktur lainnya keren semuanya itu. Oke. Mereka nggak buru-buru beli Cristiano Ronaldo, nggak buru-buru beli Mhm, Roman mhm. Abramovich, tapi mereka siapin dulu fondasinya. Itu Oke. dia klub profesional. Fondasi termasuk infrastruktur itu disiapkan dulu dengan matang baru nanti secara bertahap ya, Mas ya. Betul Mas, betul. PSIS itu bahkan di Liga 2 saja dulu, Hmm. kita satu-satunya tim Liga 2 yang punya mes sendiri, bangun sendiri Ya, dari nol. Klub ya, lain masih ikut mes milik Pemprov, milik ya. Pemkot. Ya, bahkan Pemerintah mohon setempat. maaf ada Hmm. klub ibu kota masih ke sana kemari. Kita sudah punya mes sendiri. Kenapa kita Ya, bangun mes sendiri pada saat itu nggak beli pemain mahal? Karena biaya untuk sewa mes, biaya untuk operasional itu sangat tinggi sekali. Dengan kita oke. punya mes sendiri, kita sudah memangkas 40% biaya pada saat itu. Akibatnya, PSIS jadi siap bertempur untuk masuk Liga 1. Itu pondasi Liga awal 1. kita. Nah, berikutnya Oke. kita siap-siapkan begitu terus untuk ke depan PSIS lebih Mhm, baik. mhm. Oke. Siap. Mas, kalau kita kembali lagi ke kompetisi musim lalu ya, Mas Oyo ya. Ini kan Ya, kalau saya lihatin ini roller coaster ya. PSIS di seri pertama kedua naik, kemudian turun, tapi naik lagi. Tapi secara prestasi kalau dibandingkan tahun 2019 ini peningkatan tajam karena kan ini masuk ke jajaran papan atas peringkat 7 ya. Di ya. 2019 posisi 14 dan nyaris mintip-mintip lah di jurang degradasi lah. Ini dengan melihat perjalanan di Liga 1 ini seperti apa, Mas Ojo? Ya, Liga 1 itu berat, Mas. Berat. Dan juga kemarin, Liga terutama 1 tahun sekarang ya. 2021. Liga Ya, 1 ya. ngeri. Liga 1 itu ngeri kalau kita bicara itu. Ngeri. Apalagi besok tahun 2022 ini. Luar Uh, biasa persaingannya. Akan sangat ketat. Nah, mm -mm, mm -mm. kemarin kita melejit tepat sekali. Langsung kita di atas, di puncak. Kita kedinginan semua kan kemarin itu kan. Kedinginan semua. Sempat kita di puncak. Nah, tapi nampaknya punggawa tim, official, manajemen, pemain, itu saya lihat masih belum siap kita untuk berada di papan atas. Cobaannya Hmm, cukup banyak menerpa kita, mulai dari masalah non teknis, masalah ini, itu, datang silih berganti, ganti pelatih, dan lain sebagainya. Itu pasti akan menyulitkan konsistensi tim. Kalau kita oke. konsisten, ya konsisten pelatihnya bagus, tetap pemainnya bagus, mentalnya sudah siap, kita pasti di atas Mm-mm. terus. Nah, ini yang akan coba kita bangun. Akan coba kita bangun Oke, ke depan supaya lebih siap begitu. oke, oke. Nah, Mas, ini ada berbagai pertanyaan yang masuk nih. Ini kan udah dua pemain asing yang masuk, antara Ya, Fortes dan juga Marukawa. Dua tersisanya ini seperti apa nanti, Mas Oyo? ya yang pertama itu kan banyak pertanyaan Jonathan Kantilana. Jonathan. Iya, kita itu kan sudah ngomong berkali-kali. Jonathan itu kontraknya jangka panjang.
Oke. Iya, Oke. jangka panjang. Kalau yang namanya rumor kesana kemari, Mm-mm. offer letter itu ratusan datang ke klub PSIS itu. Itu rumor itu biasa kayak gitu, itu Mm-mm. biasa Mm-mm. ya. Mm-mm. Mm-mm. Jadi Jonathan ini masih terikat kontrak 2 tahun lagi dengan PSIS Semarang. Oke. Nah, tapi kan nggak mungkin kita terus ada orang tanya kita jawab lagi, ada orang tanya Oke. kita jawab Mm-mm. lagi. Enggak, Mm-mm. Mm-mm. memang ya termasuk Wales itu masih ada kontrak dengan kita 1 tahun lagi. Oke. Ya, masih ada Oke. 1 tahun lagi. Tapi evaluasi itu kan nggak berhenti. Baik Mm-mm. Jonathan maupun Wales maupun Mm-mm. pemain lokal itu pasti nanti akan dievaluasi apabila dia memang dianggap tidak memberikan kontribusi kepada tim. Kalau kita punya target ke depan, ya kan? Begitu. Oke. Sama, sama seperti isu Dewangga, katanya ke Persija. Mm-mm. Septian Mm-mm. David katanya David, ya. kemana. Ya, kayak anaknya itu kan masih punya kontrak dengan kita. Kalau Oke. namanya rumor, usaha mereka untuk membaca itu pasti ada. Dan itu Ada. nggak saya pungkiri. Bahkan Mm-mm. atau melalui agen, kirim surat, malah langsung iming-imingi dan lain sebagainya. Tapi kan tergantung timnya juga kuat nggak kita Mm-mm. untuk memberi pagar kepada mereka. Tapi yang jelas kontrak mereka masih jauh. Jangka panjang ya artinya Mas Soyo ya, Masih jangka kontrak-kontrak panjang. panjang Jadi ya. ya masih jangka panjang. Memang kita jadi dulu semenjak kita itu masuk Liga 1 terus banyak pemain kita kabur, diambil ke sana kemari yang Mm-mm. bagus-bagus. Mm-mm. Kita nggak mau Mm-mm. lagi kayak gitu. Mulai dari situ kita kalau punya pemain berpotensi, pemain muda, kita pasti kontrak minimal 3 tahun. Kalau nggak mau ya sudah, nggak usah aja. Oke. Ya. Oke. Nah, ini Mas Soyo yang menarik lagi nih, selain pemain asing, ini Paul Munster kabarnya masuk BDN-nya PSIS nih Mas Soyo. Paul Munter. Ya kalau Atau memang ada rumor-rumor nama, itu memang ada nama lain karena kan nama-nama ibu gede juga sempat masuk, Paul Munster juga sempat masuk. Ini seperti ya. apa Mas Soyo? Apa bahkan Coach Dragan pun juga masih masuk dalam dalam radar Ya. juga ya? Jadi begini, Coach Dragan itu sebenarnya masih punya kontrak dengan kita 1 tahun lagi. Oke. Ya, termasuk Coach Darko. Ya, Jago ya. kemarin dia nggak kelihatan, dia itu sakit. Ya, teman-teman Oke. pada nggak percaya, lebih percaya rumor. Oke. Dia itu sakit dan dia langsung pulang. Itu karena dia itu sakit. Itu loh. Nah, dia Sempat itu COVID juga positif. ya Mas Oyo ya? Ya, dia itu COVID positif. Ah, Ya, setelah oke. positif dia negatif kan? Nah, setelah negatif Mm-mm. tapi dia itu terus batuk grok gitu Oke. terus. Nah, dia mau pulang untuk menyembuhkan penyakitnya. Jadi dia kontrol PSIS melalui jarak jauh gitu. Mm-mm. Jadi sampai Mm-mm. sekarang Coach Dragan itu masih kontrak dengan PSIS. Kalau pada tanya Mm-mm. sekarang pelatih Sopo, yo pelatih Coach Dragan masih. Ketegan. Oke, Ya, masih ketegan. iya, cuman kita kan masih mau melakukan evaluasi besar nanti setelah Mm-mm. Mm-mm. Lebaran. Ya, setelah Setelah Lebaran kita Lebaran, akan oke. adakan ya evaluasi besar karena sekarang tim pemburu pemainnya masih bergerak terus untuk cari Mm. pemain Mm-mm. Mm-mm. yang kuatkan. Jadi nanti kalau ada pemain dapat yang bagus, ini nanti kita evaluasi lagi mana yang kurang, mana yang sudah kelebihan dan lain sebagainya. Mana anak-anak muda kita yang mau kita pinjamkan dan lain Oke. sebagainya. Kita sekarang belum punya dokter karena dokternya mundur, dokternya siapa yang Mm-mm. mau Mm-mm. dicari. Terus habis Oke. itu sekarang kita cari sponsor, cari duit, kita nyiapin stadion jati diri supaya bisa dipakai dan lain sebagainya. Pekerjaan tuh masih banyak banget, nggak melulu hanya rumor-rumor itu, masih banyak sekali. Oke. Oke. Mas, dengan informasi bahwa Liga 1 musim depan akan digelar Juli ya kalau nggak salah ya, Mas Ayo. Nggih. Oke. Ini target tim ini terbentuk 100% kapan nanti Mas Ayo? Kalau dari PSIS manajemen sendiri. Tuh, kalau Walaupun PSIS, semua pemain ya, jangka panjang loh ya. iya, PSIS itu unik mas, PSIS unik. Jadi sebenarnya sekarang PSIS itu posisi kelebihan pemain asing. Oke. Oh Ya, jadi ya, kalau ya, ya, tanya ya, ya. kapan Heeh. 100%.
sekarang PSIS lebih dari 100%. Lebih dari 100%. Oke. Iya, lebih. Anak-anak muda kita yang ada di Heeh. development, yang siap untuk diorbitkan, itu jumlahnya Hmm. lebih. Jadi kalau kuota pemain aja 35, kita sekarang Hmm. sudah punya 45 orang. Jadi sebenarnya Hmm. sudah 100%, tinggal komposisinya mana yang paling pas nanti. Oke. Nah, begitu. Untuk menuju ke sana, komposisi paling pas, Hmm. kita nggak Hmm. model kalau PSIS itu nggak pakai model teori. Oh ini taruh sini, ini taruh sini enggak. Tapi kita coba melalui uji coba. Nanti Oke. pramusim kita akan coba. Oh komposisi ini bagaimana, cocok nggak Hmm. anak-anak lokal. Hmm. Yang Hmm. ini bagus, ini progresnya bagus, siap. Yang nggak bagus kok kayak pinjamkan. Gitu. Kita begitu mas, kita begitu. Jadi PSIS kalau kick off besok pun sekarang sudah siap sebenarnya daripada klub Oke. lain. Iya, sudah Oke. 100%. Karena Masih banyak klub karena pemain yang baru naik, sudah siap ya. udah siap. Klub yang baru Hmm. baru naik Liga 1